Oke, kali ini kita lanjutkan materi, eh, lanjut ya materi kita. Nah, kali ini kita akan menghubungkan atau mengintegrasikan backend kita dengan database. Nah, ini sudah masuk ke materi inti kita. Nah, untuk mengintegrasikan database, kita butuh dua dependensi ya. Meskipun sebelumnya kita sudah menginstal Express, Nodemon dan lain sebagainya. Kali ini kita ada tambahan library. Yang pertama itu MySQL. Jadi MySQL 2 ya. MySQL 2 ini merupakan driver MySQL untuk lingkungan Node.js. Kemudian ada .env. Nah, .env ini untuk mengelola variabel lingkungan. Jadi nanti environment-nya kita pisah. Jadi nanti kita bisa mengisi nama database di luar dari aplikasi kita. Oke, langsung saja langkah pertama itu adalah kita akan membuat database yang baru ya. Nah, seperti biasa kita review pembelajaran pertama kita ya. Jadi kita masuk dulu MySQL min u root min p jika punya password. Oke, contoh saya mau buat database, create database latihan underscore db. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita gunakan use latihan db. Oke, nah sekarang kita akan membuat tabel. Dalam contoh kasus ini kita buat tabel produk. Jadi kita langsung saja create table, nama table contoh kita kasih nama products. Kemudian dalam kurung kita isi yang pertama ID itu integer auto increment ya, supaya otomatis. Kemudian dia sebagai primary key. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat nama produk, nama. Kemudian tipe datanya kita kasih varchar 255 dan tidak boleh kosong ya, kita not null. Kemudian selanjutnya kita kasih harga. Harga ini kita misalnya kasih desimal ya. Desimal 10,2. 10,2. Kemudian dia juga tidak boleh kosong. Oke. Kemudian kita kasih timestamp lah ya. Jadi create add itu kita kasih tipe data time stamp. Defaultnya itu kita pakai current, ini opsional ya, time stamp. Nah, cukup sampai di sini. Kita tutup kurung dan titik koma. Oke, selesai ya. Kita sudah buat nama tabel. Nah, tadi nama database yang kita buat itu adalah latihan DB. Oke, sekarang kita buka projectnya kita. Oke. Nah, ini kita pilih API saja ya, yang project API. Kemudian seperti biasa kita code. Nah, ini project kita sebelumnya. Kita butuh dependensi tadi yaitu MySQL 2 ya. Jadi kita butuh install di sini. Kita buka terminal. View terminal. Oke. Kita install dulu npm install
MySQL 2 sama .env tadi ya, .env. Kita install. Seperti biasa, pastikan Anda connect ke internet. Nah, sekarang sudah. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat file env. Nah, file env itu harus ada di luar folder source kita. Nah, kita buat file namanya .env. Nah, sekarang kita buat db underscore host. Nah, ini hostnya apa? Umumnya kan localhost ya. Kita tulis saja localhost. Kemudian db underscore user. Nah, kita masukkan nama usernya apa. Kemudian db underscore password. Jika ada passwordnya kita masukkan, jika tidak ada kita kosongkan. Kemudian db name, nama dari database kita apa. Nah, tadi kita buat itu nama databasenya adalah latihan underscore db. Latihan underscore db. Nah, cukup sampai di sini. Setelah itu kita save ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat koneksi ya. Jadi membuat drivernya. Jadi kita buat folder di dalam src ini. Kita buat folder yang namanya config. Nah, di dalam config ini kita buat file sebut saja db.js. Jadi ini fungsinya nanti untuk melakukan koneksi. Jadi ini drivernya ya. Caranya kita deklarasikan dulu MySQL require-nya adalah MySQL promise ya. MySQL 2 promise. Nah, setelah itu kita deklarasikan juga .env-nya. .env. Nah, kita require-nya dapat dari i.env sendiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat .env config. Oke. Setelah itu kita buat full ya. Jadi kita membuat koneksi full untuk mengelola beberapa koneksi sekaligus. Jadi ini langsung digunakan. Nah, sekarang kita langsung pool. Kita berikan nama pool, kemudian MySQL create pool. Oke. Nah, kemudian objek yang pertama kita masukkan hostnya. Nah, hostnya itu kita nanti dapat dari proses .file env yang kita buat tadi. env kemudian .db host ya, file db hostnya tadi. Oke, sudah. Nah, begitupun juga dengan usernya. Sorry ya, ini harusnya koma. Kemudian user kita ambil dari proses env .db user. Kemudian password kita ambil juga dari proses .env .db password. Nah, kemudian database name-nya ya. Database kita ambil dari proses
env dot name db name. Nah, ini yang kita buat tadi ya. Nah, kemudian kita tambahkan wait for connection. Menunggu koneksi kita truekan. Kemudian connection limit kita batasi koneksi ya 10 per koneksi. Kemudian buffer kita kasih 0 saja. Nah, seperti ini konfigurasi untuk membuat pool. Nah, sekarang kita uji coba dengan tes koneksi. Pool get connection. Nah, ini promise ya, kita buat promise. Dan masih ingat promise? Kita buat connection. Nah, kemudian kita tampilkan di layar console.log berhasil terhubung ke database. Kemudian kita rilis koneksinya. Jadi connection titik release. Nah, setelah itu kita tangkap errornya. Error. Nah, baru kita tampilkan layar console.error. Jika ada error, gagal terhubung ke database. Nah, setelah itu jangan lupa modul ini kita ekspor ya. Jadi modul titik ekspor, yang kita ekspor adalah selesai. Nah, jadi file db ini nantinya kita bisa copy paste ya, karena ini agak panjang, sulit untuk dipahami. Jadi nanti setiap membuat koneksi menggunakan MySQL di Node.js, maka gunakan file ini. Jadi bisa di copy paste. Jadi db host, db user, db password, db name itu tadi berasal dari env yang kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini tes koneksinya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke controller yang kita buat sebelumnya. Nah, ini ada bus controller ya namanya. Sebagai contoh, kita akan mengget data dulu ya. Kita akan mengget data. Caranya kita masuk dulu di sini. Nah, sebagai contoh di sini kita show tables dulu ya. Show tables. Nah, ada tabel produk. Nah, sekarang kita akan insert data ke dalam produk ini. Insert into, ini kita coba saja dulu ya. Nama tabelnya products dalam kurung. Sekarang kita isi. Nah, filenya tadi itu adalah ID. Nah, ID kan otomatis langsung kita masuk ke nama, koma, harga, koma, ya sama harga. Cukup saja ini ya. Kemudian kita tutup, baru kita tambahkan values, kita isi ya. Kita isi misalnya namanya LCD proyektor. Oke, kemudian kita isi lagi harganya misalnya 5 juta. Nah, seperti ini. Kita tutup. Latihan db products. Oh, salah ya. Harusnya namanya adalah products ts ini. Oke, selesai. Coba kita select bintang from
products. Nah, ada data satu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sini. Nah, bagaimana cara menampilkan data itu ya? Nah, berarti servernya ini kan port 3006 ya. Oke, nah sekarang caranya kita di controller untuk menampilkan data ya. Berarti kita cons tadi itu ya. Cons db kita require-nya dari file config tadi db. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang di sini kita tambahkan sebuah query ya, cons query. Ini bebas ya, query bebas namanya. Nah, isinya adalah perintah SQL yaitu select bintang from tadi namanya apa? Products ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita tampilkan cons dalam bentuk array ya, rows baris, kemudian kita await panggil ya db dot query. Soalnya ada banyak ininya ya, bisa db commit, db query ya, db query. Kemudian kita masukkan variabel query yang ada di atas. Nah, setelah selesai kita kirim datanya itu kita ambil adalah rows ini ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita buktikan apakah data di database ini kita bisa panggil. Oke ya. Nah, sekarang kita buka Postman. Oke. Nah, kebetulan kita menggunakan tadi di servernya itu port 3006. Port 3006. Dia nanti mengarah ke router index.js dengan nama dia langsung ya. Kita cek gsend. Nah, ini terdapat masalah. Kita coba dulu ya. Kita lihat di server dia arahnya ke sini. Oke, sekarang kita coba router get tampil data. Jangan lupa kita uji coba dulu ya apakah berhasil. Nah, saya matikan dulu seperti ini. Saya save. Oh, kita belum jalankan servernya ya. Sorry, kita belum jalankan servernya. Berarti kita harus jalankan dulu ya. npm start. Nah, oke, sekarang berhasil terhubung. Ya, ini ada tulisan berhasil terhubung ke database. Berarti koneksi kita berhasil. Saya ulangi kembali. Harusnya di Postman juga sudah berhasil ya. Nah, ini. Nah, dia akan mengirimkan ID, LCD proyektor, harga, create add. Nah, ya. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan backend kita dengan database. Nah, ini terbukti dengan data ini LCD proyektor, harga. Nah, ini kita kirim dari sini ya. Nah, ini query-nya. Jadi nantinya kita akan menggunakan perintah SQL di dalam JavaScript ini. Oke. Dari query kita tangkap, kita menggunakan await db query, kita eksekusi perintah ini, kemudian nanti kita tampilkan. Oke. Nah, untuk materi ini kita akan lanjut di part
kedua terkait dengan membuat data, mengupdate dan menghapus data yang ada di database. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.